Halo semuanya, balik lagi di Diagnosa Dialog Opini Halo Sobat Kampus, kembali lagi di Psychosmart Satukan Hati TV. Halo semuanya, selamat datang di Psytalk, Psychology Talk. Hai semuanya, selamat datang di Psytalk alias Psychology Talk. Bersama saya, Diven, mahasiswa psikologi angkatan 21 dari Universitas Sumatera Utara. Sebelumnya gimana nih kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa menerapkan protokol kesehatan 5M. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, mengurangi mobilitas, dan juga menjauhi kerumunan. Nah, mungkin dari sini teman-teman masih penasaran, apa sih Psytalk itu? Kenapa ada talk show series di Fakultas Psikologi USU itu? Nah, jadi Psytalk itu adalah talk series dari Departemen Kominfo, PEMA Fakultas Psikologi USU yang akan kita bahas tentang topik-topik yang menarik dan pastinya juga bermanfaat di lingkungan psikologi. Dan juga talk show ini menghadirkan narasumber yang keren-keren banget dan pastinya menginspirasi kita semua. Nah, kali ini kita udah ada kedatangan narasumber yang keren banget dan juga pastinya inspiratif. Beliau adalah dosen dan juga psikologis atau HR Consultant P3M di Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara sejak tahun 2002 hingga sekarang. Beliau merupakan tamatan sarjana psikologi di Universitas Gadjah Mada, lalu melanjutkan pendidikan Master of Science Resources Management Rijksuniversiteit Groningen, the Netherlands, dan melanjutkan pendidikan PhD in Psychology in KU Leuven, Belgium. Nah, gimana nih teman-teman? Keren banget dong pastinya. Pasti teman-teman udah gak sabar kan? Siapa sih narasumber kita? Oke, kalau gitu mari kita sambut Ibu Dr. Vivi Gusrini Rahmadani Pohan, MSc MA Psikolog. Yeay. Terima kasih, Dennis. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam, baik. Kamu kabarnya gimana? Alhamdulillah baik sekali Ibu. Pertama-tama terima kasih Ibu sudah bersedia hadir dan meluangkan waktunya untuk sharing di topik kita kali ini. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai aja ya Bu. Topik talk show kita kali ini adalah organizational behavior. Mungkin kali ini teman-teman masih bingung nih, apa sih organizational behavior itu? Mungkin yang kita tahu cuman perilaku kita dalam suatu organisasi gitu kan ya. Nah, di Psytalk kita kali ini, kita akan menggali lebih dalam lagi tentang apa itu organizational behavior. Karena kan ini penting banget ya untuk kita sebagai mahasiswa dan juga generasi milenial untuk mempersiapkan masa depan kita. Nah Bu, jadi talk show kita kali ini akan dimulai dari what atau apa. Jadi Bu, menurut Ibu, apa sih organizational behavior itu? Secara by definition ya, organizational behavior atau perilaku organisasi. Kita ketahui kita di psikologi ini kita belajar tentang perilaku ya, dan ini ada di berbagai macam setting. Ketika ini settingnya organisasi maka disebut perilaku organisasi. Kalau kita bayangkan organisasi itu sebenarnya bukan gedung atau tempat, bukan seperti itu. Tapi organisasi itu seperti sistem sosial. Jadi tentu di dalam organisasi ada orang-orangnya, ya, orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi perilaku organisasi itu adalah belajar perilaku. Bisa itu manusia sebagai individu di dalam konteks organisasi, maupun manusia antar manusia. Kita ketahui organisasi itu terdiri dari tidak hanya satu ya. Kalau by definition 2 atau lebih itu sudah disebut organisasi. Tapi kalau konteksnya di organisasi, perusahaan seperti itu ada banyak orang-orang, ada banyak organisasi, ada banyak individu. Mereka ini juga membentuk kelompok dan membentuk entitas bersama sebagai organisasi. Jadi perilaku individu di dalam organisasi, perilaku individu-individu di dalam organisasi, dan perilaku individu dalam kaitannya dengan kelompok satu organisasi, dan juga perilaku organisasi itu sendiri dan interaksinya. Jadi konteksnya adalah di dalam organisasi.
Berarti itu lebih ke perilaku yang ada di organisasi gitu ya, Bu? Iya, iya. Dan kerjasama itu merupakan hal yang paling penting gitu ya? Iya, karena itu tadi ya. Jadi mungkin kalau kita di psikologi kita kan banyak belajar. Jadi rootnya tetap psikologi ya, perilaku individu. Jadi seperti kita ngomongin tentang kepribadian, intelijensi, itu kan konsep psikologi yang individual yang kita belajar. Ketika dibawa ke organisasi, maka ini konteksnya adalah di dalam organisasi. Bagaimana intelijensi penting di dalam organisasi, bagaimana motivasi penting di dalam organisasi, dan kaitannya dengan kerjasama ini sudah berkaitan dengan karena kalau di dalam organisasi untuk menyelesaikan satu tugas itu nggak bisa satu orang, jadi kan harus bersama-sama. Maka hubungan antar individu ya yang bentuknya adalah kerjasama itu juga kita pelajari. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tahu dua orang bersama dikasih tugas, gak serta-merta mereka bisa mengerjakan tugas itu dengan baik atau mencapai tujuan organisasi dengan baik. Pasti ada banyak variasinya. Ada orang dikasih tugas ternyata melenceng ngerjainnya, atau ada dikasih tugas ogah-ogahan, ada dikasih tugas sangat bersemangat. Jadi variasi itu yang kita pelajari sehingga kita bisa memahami dan memprediksi bagaimana perilaku orang-orang di dalam organisasi ini mencapai tujuan organisasi. Jadi targetnya selalu mencapai tujuan organisasi. Baik Bu. Lalu Bu, Ibu kan sudah menjelaskan nih arti dari organisasi behavior. Menurut Ibu, kenapa sih organizational itu penting banget untuk dibahas, Bu? Oke, ini pertanyaan menarik ya. Karena saya rasa mungkin mahasiswa psikologi juga, karena kalau di kita ya di psikologi topik organizational behavior ini adanya di materi-materi yang kaitannya sama bagian psikologi industri dan organisasi. Dan mungkin ya saya rasa saya juga dulu pernah jadi mahasiswa S1. Mahasiswa S1 tuh kalau belajar materi-materi terkait psikologi industri dan organisasi itu masih agak mengawang-awang sepertinya. Apalagi kalau bicara tentang perusahaan, konteks bisnis misalnya, karena itu kayaknya masih jauh. Padahal sebenarnya itu sangat penting. Makanya dia penting dipelajari ya. Karena ini juga bisa kita bawa dalam konteks sehari-hari. Sama tadi seperti saya bilang bahwa organisasi itu sebenarnya tidak melulu ada di perusahaan yang formal misalnya. Tapi organisasi kita di dalam kelas itu juga bisa menjadi sebuah organisasi. Jadi artinya ketika kita memahami konsep ya, bagaimana meningkatkan, jadi bagaimana kalau orang psikologi itu kan memahami, terus kemudian bagaimana mengubahnya. Mengubah ini dalam arti meningkatkan dan menurunkan. Kalau sesuatu fenomenanya nggak baik, maka itu akan kita turunkan. Tapi kalau sesuatu yang baik, misalnya motivasi, kerjasama, itu kita bisa melakukan sesuatu dalam tanda petik mengubah untuk meningkatkan gitu. Jadi hal ini penting tidak hanya pada saat nanti dibawa setelah lulus kerja di perusahaan misalnya, bisa menjadi anggota organisasi maupun pemimpin organisasi, tapi sebenarnya dari kita sekarang itu sudah sangat penting. Saya itu di beberapa kelas tuh sering mengilustrasikan. Kalau saya jadi dosen, saya itu sebenarnya seperti director di dalam perusahaan. Ketika director itu kan tujuannya direct ya, mengarahkan. Misalnya saya punya target kelas ini 80%-nya harus A. Itu target saya seorang director. Maka atau kalau kita sebut tadi tujuan organisasi. Maka gimana cara mencapai tujuan itu? Maka kita harus bagi. Itu juga kita lakukan kalau kita memahami perilaku organisasi. Oh, target 80% misalnya berapa orang kelasnya. Bagaimana cara mencapai target itu? Maka saya mungkin harus dibantu oleh manajer-manajer di perusahaan. Kalau di kelas itu seperti ada komtingnya, ada ketua kelompoknya gitu ya. Terus kemudian kita harus tahu gimana penilaiannya supaya dapat A. Kan harus tahu kalau mau dapat nilai A, itu kalian harus tahu kriterianya harus apa. Jadi bukan ditebak-tebak ya. Sehingga semua anggota organisasi akan bekerja sama untuk mencapai tujuan itu. Dan itu dibantu atau diawasi oleh tadi ya misalnya ketua kelompok atau komting gitu ya. Sehingga targetnya di akhir tahun, prosesnya dievaluasi di perjalanan, target akhir tahun 80% dari dosen ini tadi tercapai. Jadi kurang lebih itu adalah analoginya bagaimana itu menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan nanti di perusahaan. Begitupun kalau kita misalnya berbicara tentang topik apa
supaya motivasi, stres gitu ya. Stres dalam bekerja itu juga mungkin bisa diaplikasikan stres dalam kuliah. Jadi artinya itu psikologi itu ilmu yang sangat applied. Jadi kalau bidang industri organisasi bahkan itu sudah applied psychology. Jadi bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi goals dalam suatu organisasi itu penting banget ya Bu untuk bisa lebih semangat mencapai itu. Iya. Dan juga berarti harus mempersiapkan dari sedini mungkin ya Bu ya untuk. Iya, jadi kalau organisasi itu sama seperti manusia ya. Kayak kita nih, manusia itu lahir, tumbuh, berkembang hingga meninggal. Siklus manusia, siklus kehidupan. Organisasi juga begitu siklusnya. Dia muncul sebagai startup misalnya, makin besar, bisa di tengah-tengah kolaps, tapi harapannya itu panjang. Jadi sampai meninggal ya, siklusnya kan seperti itu. Tapi bedanya manusia dengan organisasi itu manusia itu ada usia harapan hidupnya. Ya, mungkin sekarang itu ya 70-80 tahun tuh udah sehat banget hingga akhirnya meninggal. Tapi kalian tahu umur organisasi? Kalau tadi dibacakan K. Leuven, saya itu lulusan Belgium ya, Belgia. Itu dibangunnya tahun 1400-an. 1400-an, universitasnya sudah berdiri. Bayangkan tuh berapa ratus tahun yang lalu. Tapi organisasi itu masih ada hingga sekarang. Jadi menarik kan kalau siklus manusia dalam 80 tahun selesai, tapi organisasi itu orangnya bisa berganti-ganti, organisasinya tetap hidup. Maka target dari organisasi itu adalah selalu revitalisasi ya. Jadi dia hidup besar, siklusnya kan gitu turun. Jadi kita upayakan untuk tidak sampai mati, kita naikkan lagi. Jadi kalau kita lihat bagaimana perusahaan-perusahaan sekarang ini, ada yang bisa sangat bertahan lama, ada yang baru muncul terus kolaps. Nah, tujuan organisasi itu adalah selalu untuk tetap hidup dan tetap unggul. Itu target. Nah Bu, jadi apa aja manfaat dari organizational behavior ini Bu? Ya, manfaatnya tadi ya bahwa kita bisa memahami. Jadi kalau sama kayak individu kita bisa memahami orangnya, terus bagaimana untuk meningkatkan orangnya, membuatnya jadi lebih sejahtera. Begitupun dengan perilaku organisasi ini, kita jadi bisa memahami organisasi, orang-orang di dalamnya, bagaimana kita memprediksikannya, apakah dia akan terus maju, berkembang, terus apakah dia akan terus sehat gitu ya. Dan kita sebenarnya bisa menjadi desainer. Jadi kita ini semua nanti ya lulusan S1 psikologi itu juga bisa. Kalian kerja dalam organisasi manapun, kalian bisa memahami dan mendesain ya. Mendesain itu dalam arti memogram, mengubah baik perilaku individunya, baik perilaku kelompoknya maupun perilaku organisasinya. Contohnya kalau kasusnya adalah ada orang yang tidak termotivasi, maka anak S1 psikologi itu harus bisa memahami itu dan harus bisa mengidentifikasi kenapa dia tidak termotivasi dan merancang program gimana supaya dia termotivasi. Begitupun kalau di organisasi ada karyawan atau kelompok karyawan yang mogok kerja misalnya. Makanya anak S1 psikologi itu bisa memahami kenapa mereka mogok kerja. Terus bagaimana membuatnya supaya tidak mogok kerja. Begitupun organisasi. Oh, organisasi ini apa ya? Kelihatannya enggak misalnya kinerja keuangannya turun atau banyak yang sakit contohnya. Maka ada sesuatu something wrong di organisasi ini. Bisa jadi ada program kesejahteraannya enggak bagus, atau bisa jadi mereka harus punya program kesehatan yang lebih unggul gitu, yang lebih ditekankan. Maka itu kita bisa desain sehingga misalnya angka orang-orang yang sakit bisa turun misalnya. Itu adalah tugas kita sebagai orang yang belajar psikologi. Jadi bisa memahami perilaku orang, baik individu, kelompok, organisasi, khususnya dalam organizational behavior dalam setting organisasi. Berarti anak psikologi ini kayak desainer perilaku manusia gitu. Iya, ya? Benar sekali. Apalagi kayak sekarang nih misalnya, organisasi sekarang itu kan udah variasinya sangat tinggi ya. Saya misalnya tanya sama teman-teman psikologi, mungkin next kerjanya kok ditanya mungkin nggak hanya standar bilang pengen jadi PNS atau pengen jadi pegawai BUMN. Udah macam-macam, ada yang pengen buka startup lah atau jadi CEO. Ya
pengen banget tuh anak-anak psikologi cita-citanya jadi CEO. Kenapa? Karena dia bisa mendesain dan mengeksekusi, ya. Jadi apa yang mau kita kerjakan itu bisa. Jadi kalian bisa kerja sebenarnya di lingkup mana aja. Yang penting karena kan di organisasi apapun pasti ada manusianya, ya. Dan organisasi itu terbentuk dari manusia-manusianya. Jadi kita justru bisa mendesain bagaimana supaya saya pengen punya karyawan yang semuanya semangat kerjanya tinggi. Nah itu harusnya kalian bisa mendesain. Oke Bu, dalam organisasi behavior ini Bu ada ilmu psikologi tertentunya nggak Bu? Atau semua orang yang nggak mempelajari ilmu psikologi juga bisa? Nah ini menarik. Di awal harus saya ceritakan ya. Jadi organizational behavior ini tidak hanya eksklusif punya anak psikologi. Kalian main ke manajemen, teknik, mungkin sosiologi, antropologi, mereka juga belajar organizational behavior. Terus apa nih yang jadi keunggulan anak psikologi? Harus ada pembedanya. Jadi kalau nanti kalian misalnya lulus jadi sarjana, itu kan kalian harus punya competitive advantage. Itu bahasa organisasi ya. Sama kayak perusahaan, banyak perusahaan jualan ayam goreng, tapi mana yang unggul, ya, mana yang ditarik gitu. Begitupun lulusan gitu. Semuanya belajar hal yang relatif sama dengan angle yang beda-beda misalnya. Tapi apa yang menjadi keuntungannya? Misalnya di sini kita belajar tentang konsep intelijensi, konsep kepribadian, itu nggak dipelajari sama anak manajemen, teknik dan lain-lain. Sehingga itu harusnya jadi pembeda. Sehingga kalau berhadapan dengan manusia, harusnya anak psikologi itu lebih peka. Harusnya lebih paham terhadap manusianya. Tapi kalau teman-teman kita di teknik, dia akan lebih kuat di sistemnya. Jadi misalnya gimana supaya orang rajin bekerja misalnya. Oh saya bikin sistem absensi lah atau sistem penilaian lah. Kalau misalnya dia masuk dapat centang biru misalnya kan, itu kan sistem ya. Tapi kalau kita kan enggak. Kita tahu bahwa orang itu kan secara sistem dia membuat orang berperilaku sama, tapi kalau kita kan bisa memahami orangnya. Makanya kalau psikologi itu lebih banyak dari ngomong ya, dari kita menyentuh orang secara berbicara, maka itu kuncinya. Nah, itu akan membedakan kita dengan yang lain. Organizational behavior ini adalah multidisiplin. Jadi tidak hanya milik orang psikologi, tapi kita harus bisa jadi pembeda gitu. Kalau kalian ada di organisasi, terus misalnya karyawannya semua bilang pemimpin saya bagus, semua jawab di survei sama, pemimpinnya bagus. Terus kayak masuk di ruang rapat, tadinya karyawannya semua ribut ngobrol gini, gitu pemimpinnya datang diem semua. Sebagai orang psikologi kita harus punya sense, ada sesuatu di sini. Gak semua yang dikatakan itu benar, gitu ya. Gak semua yang kita katakan kita terima bulat-bulat. Nah, orang psikologi itu harus punya sense. Jadi lebih peka terhadap manusia gitu ya Bu ya. Keren banget. Nah Bu, kan kita udah tahu nih Bu pengertian terus pentingnya dan juga manfaat dari organizational behavior ini. Kalau menurut Ibu nih Bu, gimana peran organizational behavior ini dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya kan seperti perkuliahan ini kan Bu, di mana mahasiswa biasanya selalu bekerja sama dalam satu kelompok gitu Bu. Oke. Ya itu menarik. Saya juga harus menjelaskan kalau di psikologi, psikologi industri organisasi atau kayak OBI ini adalah terapan ya, yang sifatnya udah terapan. Teorinya itu biasanya banyak dari psikologi sosial. Jadi kayak di psikologi sosial kita belajar tentang grup, tentang bagaimana membentuk sebuah grup, tentang leadership juga gitu. Tapi kalau di OBI atau di PIO itu lebih banyak sebagai sebuah terapan. Nah, kalau kita sudah belajar ilmunya, maka kan harusnya kita mengamalkan ya, jadi walk the talk. Jadi kalau kita belajar misalnya motivasi contohnya, maka kita harusnya merefleksikan juga ke kita apa sih gimana sih motivasi kita, terus sudah sejauh mana kita mengeluarkan hal-hal yang terbaik dari kita gitu. Dan kita harus tahu, misalnya nih kalian nih di PEMA kan ada divisi-divisinya, ada pemimpinnya, ada bagian-bagiannya. Gak semudah, makanya beda teori sama kenyataan kadang-kadang. Gak semudah, kalau pemimpin ngasih instruksi, bawahannya semua pasti ngikut. Gak semudah itu di kenyataannya. Itu adalah problem yang harus kita tangani. Jadi secara teori itu dibilang bahwa kita punya struktur. Strukturnya adalah pemimpin itu akan memberikan instruksi ke bawahan.
terus yang horizontal itu koordinasi gitu. Tapi pada kenyataannya pemimpinnya punya ide tertentu, ngasih instruksi, itu nggak dijalankan sama bawahannya. Maka seharusnya untuk mahasiswa psikologi, ya apalagi dosennya, ya, itu harus walk the talk, ya. Jadi kalau kita belajar sesuatu, konsekuensinya kita harus mengamalkan, ya. Jadi kalau kita belajar, oh itu adalah peran pemimpin, itu adalah peran anggota. Sehingga kalau kita jadi anggota, kita tahu posisi kita ada di mana, apa yang harus kita lakukan. Ketika kita jadi leader, kita tahu secara teori leader itu harus apa, misalnya ya, dan itu harus kita amalkan. Gitu. Jadi kita jadi semakin tahu posisi kita. Jadi nggak seperti saya anggota, tapi saya berperilaku seperti leader. Harusnya nggak gitu, karena kita harusnya tahu posisi kita. Sama kayak kita lihat nih, sering ya kita lihat di kedai-kedai kopi orang nongkrong ngomongin negara, contohnya ya. Itu kan sebenarnya cuma ngomong-ngomong aja. Kenapa? Karena tidak berperilaku sesuai porsinya. Jadi ketika kita ngerasa leadersnya nggak benar nih, maka sebagai anggota apa mekanismenya untuk menyampaikan itu? Kita harus berperilaku seperti itu. Nah, itu sih sebenarnya kalau untuk di kalian sebagai mahasiswa. Terlebih nih, mungkin ada bedanya. Apalagi kalau nanti untuk di perusahaan, ya, di organisasi, mungkin organisasi mahasiswa kalian kan masih yang non profit ya istilahnya. Tapi kalau di perusahaan itu segala sesuatu itu dihitung. Jadi kalau misalnya kalian gak hadir, misalnya gajinya dipotong, artinya itu reward and punishment-nya lebih jelas. Jadi kalau kita gak disiplin dari awal, nanti di tempat kerja agak bingung. Ya, kenapa? Karena di kampus saya agak-agak telat gak apa-apa. Tapi gitu saya di kantor, saya telat, itu punishment-nya jelas. Gitu. Makanya itu harus dilatih. Kita tahu ya psikologi itu. Kalau nggak dilatih, perilaku itu nggak akan terbentuk. Jadi disiplin itu harus dibentuk. Makanya juga kalau misalnya kalian sudah terbiasa kerja kelompok, membuat event tertentu, mengeksekusi event-event tertentu gitu, itu akan menjadi latihan untuk nanti di dunia yang sebenarnya. Di dunia yang sebenarnya itu lebih kejam, itu yang saya sebutkan tadi ya, karena hitungannya jelas. Kalau kamu meleset, dipotong gajinya. Misalnya, terus kemudian ditegur, dikasih SP. Jadi memanage perilaku itu sudah sedemikian sistemik. Itu juga bagian dari perilaku organisasi ya. Jadi tidak hanya sekedar salah minta maaf, itu akan lebih sulit excuse-nya ketika ada di dalam organisasi atau perusahaan yang sudah formal. Jadi menurut saya semasa kuliah itu banyak-banyaknya beraktivitas dalam arti melatih atau menciptakan jam terbang. Karena next kalian keluar itu sebenarnya bukan lagi mau latihan lagi gitu. Karena di luar sana semua orang tuh sudah mulai dari sebelumnya. Saya sering bilang, saya pernah gitu kalau sama mahasiswa baru tuh saya sering di awal saya minta mereka untuk membuat CV. Di awal baru masuk. Ini 2021 ya, ini 2022 mau datang misalnya. Itu saya minta mereka membuat CV. Terus isilah CV-nya. Jadi biasa kan CV itu isinya pendidikan, tapi sekarang itu semua udah portofolio. Apa yang sudah dikerjakan, apa kompetensinya, apa skillnya. Terus kalian lihat sendiri, kalau dengan profil seperti itu, kira-kira kalian bakal di-hire nggak? Dan perusahaan seperti apa yang akan meng-hire kalian? Jadi mulai sekarang cek. Biasanya sih Kompas ya. Kalau kalian ini kompetisinya nasional, kalian baca iklan di Kompas. Contohnya. Atau sekarang sebenarnya sudah worldwide ya, sudah borderless. Kalian mau kerja di mana-mana udah bisa ya. Mau di Eropa, di Australia, di Amerika itu udah bisa. Tapi kalian harus lihat kualifikasinya. Mereka harus apa? Itu adalah bagian juga dari perilaku organisasi. Mereka butuh kemampuan apa supaya bisa masuk dan bekerja sesuai dengan tujuan organisasi. Jadi kalau targetnya besar, maka isi dari CV ini kan juga harus besar. Itu harus dikejar selama lebih kurang 4 tahun di psikologi. Jadi jangan keluar baru pikir, saya harus ngisinya apa nih, karena udah terlambat. Jadi harus jauh sebelumnya. Itu akan membuat kita, itu strategi, bagian dari strategi untuk membuat kita siap ya menjadi orang yang akan menjadi bagian dalam organisasi. Berarti
Berarti latihan untuk membuat CV itu udah penting ya Bu dari sekarang ya Bu? Dari sekarang. Iya. Ya, saya dulu sebelum lulus saya udah wawancara kemana-mana. Jadi saya tahu ketika saya keluar harga saya berapa. Contohnya itu namanya curi jam terbang, ya. Atau dulu belum ada Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dulu di UGM saya itu nggak ada semester pendek, tapi saya sudah magang. Jadi karena dulu ada libur tapi bingung mau ngapain, akhirnya saya magang. Ada beberapa perusahaan waktu itu di Bank Mandiri terima gitu. Setidaknya saya tahu organisasi yang real itu seperti apa, mulai dari datangnya, cara berpakaiannya, itu semua kan ada culture-nya ya. Tiap perusahaan tuh ada culture-nya. Oh, di culture yang sini bisa nyantai, di culture yang ini harus resmi. Nah itu ya saya juga tes juga gitu ya, mana yang paling pas dengan saya gitu. Nah itu bagian dari mencuri jam terbang dalam tanda petik. Begitupun kayak kalian nih punya kegiatan-kegiatan yang banyak. Itu juga menjadi representasi bahwa di dalam organisasi itu kalian bisa menunjukkan kontribusi kalian dalam anggota kelompok. Jadi kalian harus bisa bilang bahwa gak semuanya harus jadi yang punya ide, karena ada yang punya ide harus ada yang eksekusi, harus ada yang melaksanakan. Nah kalian harusnya bisa bilang saya itu bisanya di mana. Mungkin ada yang orang nggak terlalu ahli dalam depan kamera atau presentasi, tapi dia jago nulis misalnya. Nah itu harus dipetakan. Jadi ketika keluar kalian tahu, atau ada portofolio apa yang kalian kerjakan. Nah, ketika keluar kalian masih berpikir ya, apalagi di psikologi. Psikologi kan kebanyakan harus refleks ke diri kita sendiri. Harusnya anak psikologi itu wawancara kerjanya lulus semua menurut saya. Kenapa? Wawancara kalian tuh rata-rata dosen kalian psikolog. Harusnya kalian bisa curi lah ilmunya yang itu nggak didapat oleh mahasiswa lain di luar. Sekali ya teman-teman. Nah, juga penasaran ibu kan pernah tinggal di luar negeri S2 dan S3-nya. Itu kan organisasi behavior juga pasti kepake banget dong ya Bu. Dan kalau kita tahu kan orang luar negeri itu kan biasanya lebih cuek atau lebih individualis gitu kan Bu. Gimana waktu itu Ibu kayak menangani atau beradaptasi dengan orang-orang yang seperti itu? Oke ya, menarik nih ya sharing pengalaman saya. Saya itu bukan maksud nyombong, tapi saya mau bilang perbedaannya. Saya dari Medan ya, jadi di Medan SD, SMP, SMA saya biasa juara umum ya. Kemudian saya masuk UGM, saya juga lulusan terbaik. Jadi artinya kompetisi lokal, kompetisi nasional lah, oke lah gitu. Saya masuk Belanda ya. Saya masuk Belanda, itu pengalaman saya pertama kali nggak lulus mata kuliah. Ya jadi sebelumnya dosen tuh sama saya nggak ngapa-ngapainnya saya dikasih A. Contohnya ya, kenapa? Impresinya udah bagus. Tapi kemudian di Belanda semua orang smart di sana. Jadi UGM kemarin udah begitu. Terus kemudian masuk ke Belanda. Teman-teman saya itu orang Jerman, orang Amerika, orang Kanada ya, orang Spanyol, semuanya itu ya pintar-pintar semua gitu ya. Agak kekurangan kita memang dari sisi bahasa. Artinya mereka itu kalau baca pasti lebih cepat karena bahasa Inggrisnya lebih bagus. Sebenarnya pengalaman saya itu adalah saya bukan nggak tahu jawabannya, tapi saya jadi kalau itu pertanyaannya multiple choice nilai saya pasti bagus. Tapi kalau pertanyaannya esai, karena petunjuk jawabannya aja 2 lembar, petunjuk menjawab, ya nggak boleh mengulang pertanyaannya, nggak boleh kasih tanda panah atau tanda apapun. Jadi banyak banget ya. Beda kalau saya kemarin di UGM, sebenarnya saya sudah menyentuh jawabannya. Tapi kalau di sana kamu juga harus paham banget teorinya, dari letterleh itu dalam arti benar-benar memorizing apa isi teorinya, tapi kamu juga bisa menganalisis. Kalau kita kan bisa menganalisis, oke lah gitu, maksudnya nyentuh karena memang teorinya bilang seperti itu. Tapi kalau di sana ada hal yang nggak boleh meleset. Ya jadi menurut saya itu pelajaran ya buat saya sendiri, karena biasanya teman-teman saya Indonesia itu banyak yang semuanya tadinya pintar-pintar dari Indonesia, tapi ketika di sana dapat kompetisi seperti itu mengalami kegagalan terus drop. Ya itu harus kita pahami bahwa orang sukses nggak selamanya sukses kalau caranya sama, maka caranya harus beda. Ya, dan saya lihat di sana orang Indonesia itu orangnya sosial ya, suka bersosial, suka ngobrol, suka ngumpul tiap malam. Sementara tadi disebutkan Diven, orang-orang Eropa itu lebih suka individual. Culture-nya beda. Kita pulang kuliah, kita
saya paling di sana nyentrum ya, bukan ke mall. Jadi lihat-lihat toko, pulang ngobrol di rumah. Kalau anak-anak bule di sana tuh biasanya ke bar. Jadi pulang kuliah gaya hidupnya gitu. Ke bar, mereka tipsi-tipsi mabok dikit gitu. Tapi besoknya di kelas, siapa yang udah baca buku pelajaran hari itu mereka. Orang Indonesia enggak. Padahal orang Indonesia punya banyak waktu karena kita nggak punya culture ngebar atau olahraga. Mereka kan biasanya olahraga padat gitu waktunya. Jadi di sana orang-orangnya sangat sibuk dan sangat disiplin. Jadi itu membedakan ya, yang membuka pemikiran saya pertama kali bahwa memang kita harus menerapkan disiplin. Ya, jadi disiplin itu penting. Waktu itu diatur sedemikian rupa. Tentu dalam saya sendiri saya harus menyesuaikan. Ya, itu saya bilang tadi pengalaman pertama kali nggak lulus. Akhirnya lulus sih, tapi itu pertama kali ya sejarah kuliah saya ada nggak lulus mata kuliah gitu. Kemudian tadi ya disiplin, terus kemudian mau beradaptasi ya. Memang orang pintar itu kan harus yang bisa beradaptasi ya. Kenapa itu cara-caranya berbeda. Dan di sana itu orangnya asertif semua. Jadi kalau saya mungkin memang tipikal Asia. Jadi di kelas nggak terlalu aktif, lebih banyak reseptif, nerima. Tapi kalau di sana itu langsung. Kalau orang presentasi itu kayak benar-benar dikasih komentar yang keras, bukan keras sih, tapi objektif sebenarnya. Jadi kalau jelek dibilang jelek, ya. Jadi agak rude menurut saya kalau orang Belanda. Tapi sebenarnya itu cara mereka sangat outspoken, tapi jelas. Jadi kalau bagus dibilang bagus, enggak dibilang enggak. Jadi itu juga sebuah pengalaman bagaimana mereka bisa disiplin walaupun itu kesannya kok culture-nya kan padahal pada pakai piercing, tato, celana pendek, nggak masalah di kelas itu pada ada yang pakai intensi, piercing gitu ya, nggak terlalu ngelihat look. Tapi kalau ditanya itu dia majornya apa? Oh itu neuroscience contohnya, serem-serem lah ininya ya, backgroundnya gitu kan. Jadi artinya nggak dinilai dari looks aja, tapi isinya, jadi selalu omongannya. Tapi yang saya lihat, jadi kalau mau musim ujian, ya itu juga membedakan gitu kan. Musim ujian itu semua perpustakaan penuh. Jadi saya ada tuh punya satu foto pernah saya post, itu kayak mau masuk. Saya pernah punya foto yang sama itu untuk masuk Musée du Louvre ya di Paris, ramenya segitu. Tapi itu adalah foto orang mau masuk perpustakaan. Jadi perpustakaannya sangat hidup. Jadi ngelihat orang belajar itu atmosfer akademik. Jadi kita pun jadi ikut-ikutan ya. Jadi waduh, saya harus nge-save tempat. Kenapa? Kalau enggak ngelihat orang mau belajar itu gimana gitu. Jadi itu lebih ke atmosfer akademik. Itu salah satu yang saya pelajari, disiplinnya. Ya disiplin sih yang utama. Mereka orang-orang yang sangat disiplin. Terus kemudian itu ya atmosfer akademik yang diciptakan itu sangat kuat. Berarti Ibu juga mengalami culture shock ya Bu awal-awalnya? Waktu masuk ya, waktu pertama kali ke sana, bayangkan saya di Groningen, itu ada satu, ini pengalaman serunya ya, tapi saya tahu sekarang ada program student exchange, jadi kalian coba itu ya, karena difasilitasi oleh pemerintah, saya juga beasiswa semua. Jadi ada satu jalan misalnya di Groningen itu yang coffee shop, di sana coffee shop itu pakai ganja dan gratis di sana. Dan apa bebas ya. Jadi saya sambil kuliah gitu, wah ini namanya ya, ini yang namanya ganja. Tahu gitu. Jadi artinya melek. Terus kemudian kita tahu masing-masing culture itu punya ini masing-masing gitu. Ada yang hobinya suka pesta, ada yang hobinya suka ini. Orang Belanda itu kalau mau ketemu sama temennya harus janjian. Jadi kamu nggak bisa ngetok kamar saya sewaktu-waktu datang ke rumah. Harus ada di schedule saya. Sementara orang Indonesia kan sukanya spontan ya. Jadi oh ada matahari keluar yuk jalan-jalan ke danau bisa. Nah orang-orang tuh bingung kok bisa orang Indonesia itu nggak punya plan. Semuanya itu spontan, jadi mau belajar spontan, mau ini spontan gitu. Tapi pasti kita dikenal sebagai yang paling ramah, paling helpful gitu. Kita kapan aja diketok kita buka pintu gitu ya, mereka maunya apa. Tapi kalau di sana sangat menghargai privacy, terus itu semua harus on schedule. Jadi penting ya Bu untuk tahu dulu kayak di setiap negara itu culture-nya kayak gimana gitu. Iya, tentu. Baik.
Nah, gimana nih teman-teman semuanya? Kita nih kan udah denger nih penjelasan dari Ibu Vivi terkait organizational behavior. Udah clear atau masih bingung-bingung? Kalau gitu kita langsung aja ke sesi tanya jawab yang udah dari teman-teman kita ya, Bu. Pertanyaan pertama, bagaimana cara mengelola organisasi yang berskala besar sebagai pemimpin, Bu? Oke, wah ini pertanyaannya untuk langsung CEO ya, masih panjang perjalanannya ya, tapi visioner ya. Berarti targetnya menjadi CEO. Sekarang kan musimnya startup ya, jadi masing-masing organisasi dalam siklus perjalanannya itu karakteristiknya beda-beda. Sama kayak manusia, taraf perkembangan manusia kan beda-beda. Dari bayi sampai jadi orang tua itu beda gitu ya. Kita mengurus bayi bisa jadi susah, tapi mungkin kita jadi lebih punya kita punya kekuatan karena bayi nggak bisa ngapa-ngapain. Kita yang ngatur gitu. Tapi bayangkan kamu ngatur orang tua, susah kan? Nah, susah. Begitupun organisasi. Semakin kecil dia butuh kita banget untuk ngaturnya. Tapi ketika dia sudah besar, akan semakin kompleks, tapi sebenarnya sudah ada sistem. Ya. Jadi sistem itu maksud saya gini. Kalau kalian lihat contohnya apa yang sudah masih kecil. Jadi misalnya saya selalu nyontohin ini karena di Medan ya. Pernah dengar Irian Supermarket? Nah, saya selalu nyontohin itu. Karena itu jadi prakteknya mahasiswa profesi saya. Ya belum begitu besar. Jadi skalanya masih ya mungkin Medan, Sumatera Utara gitu. Kamu bayangkan sama Carrefour atau Transmart. Dua-duanya sama retail ya. Jadi dari siklusnya mungkin umurnya beda ya, tapi satunya skalanya lebih kecil, lokal, tapi satu skalanya mungkin udah multinational contohnya. Maka kita lihat kalaupun dia besar, dia sebenarnya sudah punya sistem. Sistem itu artinya orangnya makin banyak yang ngatur. Ya, jadi sudah ada manajernya, bahkan sudah ada direktur HR-nya, direktur operasionalnya gitu ya. Jadi tantangannya itu beda-beda. Ketika dia sudah besar, tantangannya adalah gimana supaya tetap di situ, nggak turun. Kalau tadi yang kecil kan tantangannya gimana supaya naik. Orang itu kan lebih bisa naik daripada lebih sulit mempertahankan daripada naik gitu ya. Karena ketika naik, contohnya sekarang isunya ini sudah luar biasa. Apa kita lihat nih, untuk saya ngomongnya agak ini ya, tapi saya mau bilang bahwa kita itu sekarang sudah nggak bisa bilang perusahaan besar tuh pasti lebih baik atau seperti apa, karena kompetisinya sudah tidak beraturan atau disebut juga dengan disruption gitu ya. Yang besar tiba-tiba hilang ada, ya tiba-tiba dia contohnya misalnya Giant, tiba-tiba bluk collapse contohnya dari yang besar gitu. Tapi kenapa warung di sebelah saya tetap survive? Contohnya beda kompetisinya, beda ininya gitu. Jadi tentu semakin besar itu kalau ditanya pasti targetnya bagaimana untuk mempertahankan dan merevitalisasi. Kenapa? Karena yang muda-muda dan baru ini sangat agresif. Saya mau kasih contoh di dunia pembayaran. Dulu kita bayar apa-apa tuh kan pakai bank. Ya bank itu besar sekali. Sekarang sudah ada OVO, Genius, Dana, GoPay dan lain-lain. Dan mereka itu baru, kecil, tapi sangat. Jadi sekarang itu 70% pendanaan bahkan bukan bank gitu. Itu yang bikin yang besar-besar kaget. Bank itu melihat kompetitor itu akan sangat bingung gitu. Kita lihat ada TV besar, ada Rans Entertainment, baru ya, tapi wah media semua besarnya di dia. Gimana padahal ada CCTV, Indosiar dan jadi dunia sekarang sudah seperti ini ya, dan itu juga jadi itu karena pengaruh teknologi juga. Jadi sekarang mengelola perusahaan besar dengan mengelola perusahaan kecil itu fokusnya akan beda. Yang kecil gimana supaya melesat, yang besar gimana supaya bertahan. Biasanya juga mereka melakukan revitalisasi ya, atau kayak seperti PTPN mereka bikin holding bersatu gitu, atau bikin anak-anak perusahaan yang bisa lebih luas. Kenapa? Ketika perusahaan besar itu sudah semakin susah dia untuk besok kita strateginya ganti ini, nah, itu susah karena yang ngikutin di bawahnya itu banyak. Tapi kalau perusahaannya kecil, besok kita ganti ini bisa. Kenapa? Karena orang-orangnya sedikit, jadi lebih liquid.
Jadi bagus kalau punya cita-cita jadi CEO, ya. Berarti semakin besar perusahaan atau organisasi pasti challenge-nya juga semakin berat ya, Bu, Iya, ya? challenge-nya semakin berat untuk bertahan. Karena kita tadi ya target organisasi itu adalah selalu untuk hidup dan unggul. Jadi gimana supaya umurnya panjang dan dia tetap untung. Kayak kita lihat misalnya kayak PT Pos sekarang, umurnya panjang tapi kan agak dalam tanda petik sekarat ya. Jadi itu kan juga karena pemerintah, karena perusahaan pemerintah. Nah harapannya nggak seperti itu. Kita bayangkan ada perusahaan-perusahaan kecil yang muda gini sekarang, wah itu langsung kayak kita lihat nih mungkin yang lokal contohnya kayak Kopi Kenangan. Nah ini nih Kenangan kan ini kan agresif sekali, besar juga gitu ya. Nah, ini mungkin yang lain juga agak dia baru tapi besar. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya nih Bu, ada banyak ketua dalam satu departemen, ada lebih dari satu alfa gitu Bu. Gimana cara menangani supaya tetap balance? Ya konsepnya ketua ada sih, konsepnya shared leadership ya, ada konsepnya shared leadership. Jadi leadersnya itu di share ya, dibagi gitu. Tapi artinya kita selalu bilang ketika secara konsep ya, ketika ketuanya banyak gitu, kalau mereka share mereka bisa membagi gitu nggak apa-apa. Tapi ketika instruksi ada banyak dan instruksinya tumpang tindih atau bertolak belakang, maka itu garis koordinasi ke bawah itu akan susah, akan yang mau diikutin yang mana gitu. Nah itu kalau itu terjadi, jadi kalau ini contohnya kita orang organisasi, ada masalah itu ketika misalnya anggota ngerasa bos saya banyak misalnya, manajer ini, terus saya nggak tahu mana yang harus dikerjakan duluan, saya ini sebenarnya milik siapa, terus tuh ininya bertolak belakang, instruksinya saling bertolak belakang, siapa yang harus saya ikuti, itu berarti ada masalah di strukturnya. Jadi itu sendiri sudah indikasi masalah di strukturnya. Kalau kalian tadi sebagai desainer, kalian harusnya bisa memperbaiki strukturnya supaya orang ini bisa tahu bagaimana mencapai target kerjanya. Jadi tanpa harus ada kebingungan apa sebenarnya yang ingin dimaui oleh atasan gitu ya. Kita secara simpel memang nggak ada dua nahkoda contohnya gitu. Secara simpel gitu ya. Tapi gimana kayak misalnya ayah dan ibu itu kan juga dua-dua tuh punya otoritas ya sebagai orang tua kita. Kan sepertinya kan ada dualisme kepemimpinan. Tapi harus ada yang mengatur. Ya, harus ada yang A porsinya apa, B porsinya apa. Kalau enggak, jadi masalah seorang pemimpin itu adalah ketika pengikutnya tidak mengerjakan sesuai dengan apa yang diperintahkannya. Kalau semua pengikut mengerjakan sesuai apa yang diharapkan oleh pemimpinnya, selesai, nggak masalah. Tapi dengan adanya banyak kepemimpinan, tapi kerjaannya nggak beres, berarti ada masalah. Berarti jiwa leadership itu penting ya Bu untuk diri masing-masing. Tentu penting ya, minimal self leadership ya. Jadi tetap ya, leadership itu penting. Bahkan kalau di organisasi, leadership itu ada di atas sistem. Ya, jadi leadership itu sangat mempengaruhi semuanya. Karena once leaders bilang kan kita buat peraturan di organisasi itu supaya mengatur perilaku anggotanya. Tapi kalau leadersnya sudah punya visi tertentu, bisa saja aturan ini dirubah gitu ya. Misalnya leadersnya bilang kita ganti teknologi kita nggak mau manual lagi, misalnya semua harus digital contohnya, itu kan berubah. Padahal sistemnya udah ada, itu leaders bisa melakukan itu. Jadi leaders menjadi kunci yang sangat penting di dalam organisasi. Makanya studi ya, riset tentang leadership itu sangat penting. Kenapa? Karena walaupun organisasi bangunannya, sistemnya sudah ada, udah bagus, kita udah punya anggota yang semuanya kompeten, kita sudah punya modal yang bagus, punya organisasinya rapi lah. Tapi leadersnya tidak memotivasi, misalnya leadersnya tidak memperlakukan bawahannya dengan baik, itu bawahannya bisa hilang atau tujuan organisasi tidak akan tercapai. Kalau misalnya nih Bu, kita sebagai leader gitu Bu, kita udah melakukan tugas kita dengan baik dan benar, tapi ada beberapa anggota kita yang mungkin susah untuk diatur gitu Bu. Itu cara menanganinya gimana Bu? Oke.
dalam apapun selalu ada orang-orang yang sulit. Ya, jadi orang-orang yang sulit ini memang sangat spesial. Jadi seperti tadi saya sebutkan, kita ketemu orang, kita ada dalam satu kelompok, sudah ada tugasnya, belum tentu semuanya bisa bekerja sama dengan baik. Pasti ada aja orang-orang sulit yang butuh penanganan tertentu. Leaders, jadi yang punya kepentingan bahwa organisasi ini mencapai tujuannya, itu paling penting adalah leaders. Semuanya sih semua punya tanggung jawab supaya tujuan organisasi tercapai. Tapi kenapa leaders dibayar lebih mahal, dikasih tanggung jawab lebih? Contohnya itu adalah dia yang punya tanggung jawab untuk membawa orang-orang ke sana. Sehingga ketika ada orang-orang sulit, itu adalah challenge-nya. Jadi memang harus ditangani. Orang-orang sulit ini macam-macam. Ada orang yang kalau saya kemarin bilangnya tingkat kematangan bawahan itu macam-macam. Ada orangnya yang mampu dan mau. Dia kompeten, dia termotivasi. Ini nggak perlu leaders kadang-kadang. Dia bisa jalan. Ya, tapi ada orangnya mau tapi dia nggak mampu. Artinya dia mau kerja, dia semangat nih mau kerja di perusahaan ini, tapi dia nggak mampu. Apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus coach misalnya, harus kita train, harus kita kasih keterampilan sampai dia mampu. Ya, jadi kalau misalnya kalian juga ada petugas yang terlalu sulit, itu berarti karena kalian nggak mampu. Padahal kalian mau ngerjain, maka harusnya tanggung jawab dosen misalnya itu adalah melatih kalian supaya kalian mampu mengerjakannya. Tapi ada juga bawahan yang mampu tapi dia nggak mau. Sebenarnya secara kapasitas dia bisa mengerjakan tugas itu, tapi dia nggak mau. Bisa jadi dia tidak tertarik, tidak termotivasi. Maka tugas kita sebagai leaders adalah memotivasi. Tapi ada di yang terakhir juga gitu. Orangnya sudah nggak mampu dan nggak mau juga. Baiknya diapain? Komunikasi ya. Kalau kata Bu Susi ini orang-orang yang harus ditenggelamkan. Kenapa? Karena udah dia nggak mampu, dia nggak mau. Kalau di organisasi ini sudah dianggap seperti rotten tuh busuk, di-cut. Orang-orang ini akan di-cut di organisasi, bisa di PHK, di apa ya. Kalau di dalam psikologi, nah psikologi itu kan selalu punya frame bahwa semua orang itu punya potensi, semua orang itu sebenarnya positif. Mungkin aja dia bukan the right man in the right place. Mungkin kan kita selalu seperti itu ya. Maka biasanya ini di counsel. Jadi kita counseling, kita cari sebenarnya mungkin dia bukan di tempat yang tepat ya dari sisi kemampuan, karena kita percaya semua orang pasti punya talent gitu. Nah itu makanya kita jadi intervensinya individual. Kalau tadi saya sebutkan perilaku organisasi itu juga ada individual, kelompok dan organisasi atau sistem, maka mengkonseling satu-satu itu adalah pendekatan atau pemecahan masalah kita secara individual. Tapi kalian bayangin, contohnya di kelas aja, isinya 70 orang. Mungkin nggak semuanya satu-satu di konseling, nggak mungkin. Ya, karena apa? Itu makan biaya, makan waktu. Di perusahaan, kalau yang makan biaya itu nggak disukai. Apa-apa yang bikin cost itu nggak disukai. Ya, kecuali itu orang penting, kecuali dia leadersnya, maka dikasihlah dia, oke, kamu boleh liburan kalau kamu udah stres, atau kamu boleh pergi ke psikolog dibayarin contohnya. Tapi kalau dia di level operasional mungkin perusahaan nggak terlalu akan memberikan treatment secara individual gitu ya. Nah itu biasanya akan di-cut kalau dia sudah tidak bisa punya kontribusi terhadap organisasi. Beda tapi di negara-negara maju. Ini juga kadang mungkin kita akan ke sana ya. Di negara-negara maju, asuransi itu tidak hanya asuransi kesehatan sekarang, tapi juga asuransi kesehatan jiwa. Jadi kalau di dalam perusahaan kamu ngerasa stres, burnout, kamu bisa minta cuti untuk dikirim ya, dirujuk ke bisa psikoterapis, bisa psikolog gitu. Itu gajinya tetap jalan. Itu terjadi di Belgia. Jadi segitunya mereka memperhatikan karyawan-karyawannya. Jadi next kalau kalian kerja ya, jangan hanya ngelihat gaji, tapi ngelihat apa yang didapatkan, total yang didapatkan apa. Jadi gaji pun yang ditanya tidak hanya gaji per bulan, tapi per tahun. Kenapa? Karena di beberapa perusahaan tertentu gaji itu bukan 12 kali setahun. Gaji itu bisa 20 kali setahun. Jadi kalian tanyanya per tahun gitu ya. Dan apa yang didapatkan? Jadi yang didapatkan ini seperti misalnya tunjangannya apa gitu ya. Ini yang saya sebutkan tadi, di negara-negara maju
itu tidak hanya dapat asuransi kesehatan medis, tapi juga asuransi kesehatan jiwa. Ya, jadi jiwa ini dalam arti kamu stres dikit gitu. Ya saya pernah juga jadi konselor atau psikolog, biasanya perusahaan minyak karena mereka biasanya kaya dan jadi punya uang ya buat mengerjakan itu, dan karyawannya itu punya karakteristik tertentu, biasanya di site, pisah rumah sama keluarga, jadi ada stres-stres tersendiri. Itu saya bisa diakses 24 jam oleh anggota keluarganya gratis. Jadi itu adalah bentuk asuransi kesehatan jiwa. Jadi kalau kalian kerja, cari yang benefitnya banyak seperti itu. Jadi penting ya Bu untuk cari tahu dulu kayak kriteria perusahaannya itu apa-apa aja. Salah satunya lagi ini, saya kalau supaya nggak lupa ya, cari yang ada HR directornya. Kenapa? Karena kalau sudah ada HR directornya, berarti manusia-manusia di dalam perusahaan itu didiskusikan ya, direncanakan sampai di level strategis, sampai di level direktur ya. Jadi ada direktur SDM-nya. Tapi kalau dia nggak ada direktur SDM-nya, mungkin ada di level manager atau bahkan di level supervisor, atau bahkan perusahaan yang HR-nya itu tugasnya hanya administrasi, atau misalnya nyatet absen ya gitu-gitu ya. Tapi bayangkan kalau sudah di level strategik ya tadi itu, gimana supaya karyawannya itu yang menjadi unggulan. Jadi kayak misalnya organisasi itu kan kayak manusia. Jadi kalau kita ngomongin tentang individual differences, tiap organisasi itu juga beda-beda ya. Ada organisasi yang kita lihat karyawannya happy gitu, bersemangat kerjanya. Ada organisasi yang karyawannya itu ogah-ogahan. Itu menentukan gitu. Itulah bedanya gitu. Bahkan di organisasi yang sama. Jadi misalnya yang franchise aja lah, franchise kan harusnya standar sama, tapi bisa aja ada bedanya ya, bisa iklim kerjanya atau apapun lah. Nah itu harusnya kalian bisa lihat. Jadi bisa ngelihat, oh di sini SDM-nya diperlakukan seperti apa ya, di sana SDM diperlakukan seperti apa. Jadi ketika sudah ada direktur HR-nya, berarti HR itu sangat penting di perusahaan itu. Wah, menarik sekali ya teman-teman topik kita kali ini. Oke, demikian sesi Side Talk kita kali ini tentang organizational behavior yang dijelaskan oleh narasumber kita yang keren banget, Ibu Dr. Vivi Gusrini Rahmadani Pohan, MSc MA, psikolog. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Bu kepada Ibu yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk sharing ilmunya terkait organizational behavior. Semoga Ibu selalu dalam keadaan yang sehat ya Bu. Amin. Oke, sekian teman-teman yang saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Side Talk berikutnya. Dadah!